Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau mendengar perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Biarlah firman Tuhan ini bukan sekedar menjadi pengetahuan buat kami, tapi menjadi pewahyuan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa dan semua dalam keadaan baik. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya hari ini, segenap hati. Tuhan mau setiap kita untuk apa? Untuk kita mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi garis bawahi kata di situ, kita lakukan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Ketika saudara sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saudara memberikan hati saudara sepenuhnya hanya buat Tuhan, maka saya percaya apa yang saudara kerjakan, saudara akan mengerjakannya dengan segenap hati. Makanya harus utamanya itu kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Dalam Matius pasal 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan segenap hatimu. Tuhan gak minta setengah, Tuhan gak minta seprapat, tapi Tuhan minta sepenuh, segenap hatimu hanya buat Dia, hanya buat Tuhan Yesus. Ketika kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, maka apapun yang saudara kerjakan, pasti saudara akan melakukannya dengan segenap hati saudara. Dalam pekerjaan, saudara tuh nggak sering telat-telat, datang juga on time. Saudara mengerjakan pekerjaan dengan baik, dengan rajin, sehingga orang boleh melihat, wow, luar biasa. Apa yang dia kerjakan selalu luar biasa. Karena apa? Karena saudara didasari dengan cinta kepada Tuhan, sehingga saudara melakukan apapun yang saudara kerjakan, saudara hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dengar dulu baik-baik. Apa yang saudara lakukan hanya untuk menyenangkan hatinya. Ketika saudara pelayanan juga begitu. Saudara pelayanan buat Tuhan, bukan buat manusia. Tapi seberapa banyak orang yang melayani Tuhan dengan setengah hati. Ayo pelayanan asyir ya, ayo pelayanan doa ya, ayo pelayanan musik. Aku nih pelayanan di tim PW, sering kali aku temuin, berkali-kali kalau musiknya nggak enak, kita akhirnya jadi setengah hati nyanyinya. Akhirnya kita nggak sepenuh hati. Kalau musiknya mainnya biasa aja deh, asal-asalan aja deh, WL-nya nggak enak. Akhirnya kita melakukannya dengan apa? Dengan setengah hati. Makanya kenapa harus ada latihan, harus ada yang namanya kita ketemu dulu untuk kita tahu lagunya sama-sama, dan setelah itu ayo lakukan apa yang kita kerjakan dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah hati, karena sesungguhnya kita lakukan itu bukan buat manusia. Sekali lagi, dengar baik-baik, apapun yang saudara lakukan dalam dunia pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis saudara sedang melakukannya buat Tuhan. Makanya harus difokuskan pertama-tama tuh harus kepada Tuhan dulu, dasarnya Tuhan, sehingga apa yang saudara kerjakan itu semua harus berpusat pada Tuhan. Saya mengerjakan ini untuk nyenengin hatinya Tuhan. Saya melakukan ini untuk nyenengin hati Tuhan. Ketika ada hal-hal yang mungkin dunia tawarkan tidak sesuai dengan kebenaran, saudara akan menolak dan berkata tidak kepada hal-hal yang di luar kebenaran, karena saudara hanya berpusat kepada apa? Yesus. Kita kasih hati kita sepenuh hati kepada Yesus. Sama dalam hubungan keluarga, dalam suami dan istri, gak mungkin suaminya minta istrinya hatinya setengah hati aja deh. Enggak. Suami akan minta kepada istri, supaya kamu mengasihi aku, mencintaiku sepenuh hati, segenap hati. Demikian juga istri minta kepada suaminya, yaitu sepenuh hati, segenap hati hanya buat aku seorang ya, Dad, Pa.
Gak mau dibagi-bagi, maunya segenap hati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang apa? Yang melakukan segala sesuatunya dengan apa? Dengan segenap hati. Karena ketika kita melakukan dengan segenap hati, kita sedang melakukan itu sungguh-sungguh kita kerjakan dengan setia, tanpa apa? Tanpa menggerutu, tanpa apa? Tanpa komplain. Seberapa banyak orang yang bekerja tapi sering banget mengeluh, sering banget apa? Komplain. Aduh, kerjaannya begini-begini aja. Aduh, ini kenapa sih begini? Aduh, kerjaannya, aduh begini, mengeluh. Enggak apa. Orang yang melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dia akan mudah dengan apa? Mengucap syukur. Sekali lagi, orang yang melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati, dia akan mudah untuk apa? Mengucap syukur. Karena apa? Karena apa yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, dia hanya melakukannya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Walaupun hari ini apa yang saudara kerjakan itu kecil, nggak dilihat orang, dianggap ya biasa aja, tapi kalau saudara melakukannya dengan setia, dengar baik-baik, ada sepasang mata ilahi yang sedang melihat saudara. Itu yang akan membawa setiap kita nanti kepada sesuatu apa yang kita nggak pikirkan, apa yang kita mungkin tidak pernah dengar. Itu Tuhan sediakan buat apa? Buat orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap hati. Penting banget untuk hidup kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ternyata kunci dari segala sesuatu kita bisa lakukan dengan segenap hati. Kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati. Tuhan gak mau setengah, Tuhan gak mau seprapat, tapi Tuhan mau segenap hati kita hanya buat Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada yang mendengar, ada yang melihat tayangan ini, mungkin sudah mendua sama Tuhan, mungkin udah setengah hati melayani, setengah hati bekerja, setengah hati melakukan segala sesuatu, udah males-malesan, udah rasanya nggak sepenuh hati lagi. Yuk, hari ini sama-sama kita mau bertobat. Kita mau berikan hati kita hanya buat Tuhan. Ketika kita tahu tujuan kita hanya menyenangkan hati Tuhan, maka apapun yang saudara kerjakan, saudara pasti akan mengerjakannya dengan semangat. Saudara akan mengerjakannya dengan setia. Saudara akan mengerjakannya dengan mata yang tertuju hanya kepada Yesus. Makanya Tuhan selalu ingatkan kepada bangsa Israel melalui hamba-hambanya bahwa ikut Tuhan dengan apa? Sungguh-sungguh dan segenap hati. Selalu tuh. Zaman Musa, di zaman Samuel, di zaman Yosua, Kaleb, ikut Tuhan harus dengan segenap hati. Tuhan gak mau hati kita yang separuh, Dia mau segenap hati kita. Supaya apa? Dia yang kuasai, Dia yang memerintah dalam hati setiap kita, sehingga perjalanan hidup kita Dia yang tuntun, Dia yang arahkan, supaya perjalanan kita menuju perjalanan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Oleh sebab itu, yuk, apapun yang saudara dan saya buat, lakukan semuanya untuk Tuhan, dan lakukan dengan segenap hati kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati, karena kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami setengah-setengah hati, kami melakukan pelayanan kami setengah hati, kami melakukan pekerjaan kami setengah hati, makanya kami gak pernah maksimal dalam kehidupan kami. Kami selalu melakukannya dengan setengah hati.
pada akhirnya kami setengah mati menjalani hidup kami. Tuhan, tolong kami, mampukan setiap kami, kuatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau hidup mencintai Tuhan dengan segenap hati kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.